Hai Sobat Epic, di zaman sekarang ini kita harus lebih berhati-hati dalam memilih panutan nih. Salah-salah kita akan terjebak dalam organisasi sekte yang gila dan berbahaya. Seperti dalam video bahasan kita kali ini. Sekte, sekilas mereka hanyalah sekelompok orang-orang yang nyentrik yang memiliki kepercayaan sendiri. Namun nyatanya, sekte ini seringkali sangat berbahaya. Mereka merusak kehidupan anggotanya, memikat orang yang polos, dan terkadang bahkan melakukan serangan atau meneror seluruh bangsa. Untuk alasan ini, kami ingin menyajikan kepada kalian beberapa aliran sesat paling berbahaya sepanjang masa dalam video ini. Antara lain, kami akan membahas kelompok yang ingin menghentikan kiamat di dunia melalui bunuh diri, sekte yang membiarkan buruh anak sebagai hal yang biasa, dan bahkan sekte yang mengendalikan seluruh industri di seluruh dunia. Jadi pantau terus di sini di Story Epic. Mari kita mulai video ini dengan sekte yang memiliki sejarah yang sangat mengerikan, tapi namanya justru terdengar tidak berbahaya, yaitu People's Temple. Sekte yang ngomong-ngomong tidak ada lagi di masa ini karena alasan yang tidak dapat dipahami. Tapi faktanya pada tahun 1956, seorang pria bernama Jim Jones mendirikan sebuah kelompok di Indianapolis bernama People's Temple dengan tujuan mengubah politik dan masyarakat Amerika selamanya. Di matanya, Amerika Serikat adalah negara fasis yang harus dibebaskan dengan segala cara untuk membangun apa yang digambarkan Jones sebagai masyarakat anti-kapitalis dan anti-rasis. Namun alih-alih berkampanye melawan eksploitasi dan diskriminasi di lapangan, dia dan para pengikutnya membangun pemukiman jauh di Guyana, di mana dia menjadikan dirinya penguasa tunggal, mengikuti contohnya Korea Utara. Bagaimanapun, di sana dia tidak memulai revolusi dunia sosialis, tetapi mengembangkan sekte di mana wanita dan anak-anak akan terus-menerus dibius, kemudian mengeksploitasi dan memaksa mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Hal ini terungkap melalui mantan anggotanya yang melarikan diri, sementara ratusan orang lainnya sudah menjadi bagian dari sekte ini. Anggota Kongres Amerika Leo Ryan memutuskan untuk melihat sendiri situasi di sana dengan tim kameramennya. Jika waktu dapat diputar, mungkin dia lebih memilih untuk tidak melakukan kunjungannya. Sebab saat Jim Jones dan orang-orangnya mengetahui tentang kunjungan politisi itu, mereka membuatnya merinding ketakutan sebelum akhirnya pergi. Tapi itu belum semuanya. Jones melihat misinya tercapai dalam perang melawan Amerika dan sekarang memiliki satu langkah terakhir dalam agendanya yang brutal, yaitu menjadi gila sekali dalam seumur hidup. Pada 18 November 1978, dia memaksa seluruh anggota sekte untuk minum segelas air dengan kapsul sianida, mengakibatkan kematian massal dalam waktu 5 menit. Mereka yang menolak kemudian dipaksa bunuh diri di bawah todongan senjata atau dibunuh begitu saja. Secara keseluruhan, Jim Jones mengontrol seluruh anggota People's Temple dalam satu hari, termasuk dirinya dan 270 anak. Sekte berikutnya, meski kurang mematikan, dipandang oleh banyak orang sebagai sekte yang lebih berbahaya bagi masyarakat luas. Meskipun sekte ini sangat dikucilkan di banyak tempat, dia telah membangun pengaruhnya selama beberapa dekade yang tidak dapat diterima sama sekali dan mengejutkan di mata banyak orang. Kita berbicara tentang Gereja Unifikasi yang lebih dikenal sebagai Sekte Bulan. Sekte Bulan didirikan pada tahun 1954 oleh Sun Myung Moon yang sekilas tidak terlihat seperti seorang fanatik. Moon sebenarnya adalah seorang ekonom yang mendukung banyak gerakan komunis di Korea saat itu. Alih-alih berkonsentrasi pada tujuan politik, dia malah mendirikan Gereja Unifikasi di Korea Selatan yang baru diproklamasikan serta menyatakan dirinya sebagai Mesias. Melalui sifat karismatiknya, dia mampu meyakinkan ribuan orang di dalam dan di luar Korea bahwa dia telah diutus secara pribadi oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Yesus Kristus. Dia menyebarkan konsep keluarga yang sangat konservatif, melawan homoseksualitas dan mendikte para pengikutnya dengan keras atas siapa yang akan mereka nikahi dan kapan. Sekilas ini terdengar seperti kehidupan sehari-hari banyak sekte. Namun dalam kasus sekte bulan, sekte ini menjadi semakin berbahaya dari waktu ke waktu. Alasannya terletak pada pemahaman Moon tentang ekonomi. Pada awal 1960-an, dia melakukan investasi cerdas dalam ekonomi Korea Selatan yang terus berkembang. Dia mengendalikan antara lain produsen senjata terbesar di Korea.
Bahkan pada 1980-an, perusahaannya tumbuh begitu kuat sehingga dia mulai berinvestasi di seluruh dunia dan Moon secara tidak langsung menjadi penguasa surat kabar Washington Times atau layanan berita dunia UPI. Pengaruhnya bahkan begitu jauh sehingga dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Amerika Richard Nixon dan bahkan bertemu dengan Mikhail Gorbachev. Namun pada saat yang sama, Moon dilarang memasuki negara-negara seperti Jerman atau Jepang karena dia berulang kali dituduh melakukan permainan psikologis yang menyimpang, memanipulasi ekonomi, dan tentu saja memimpin sebuah sekte. Meskipun Moon meninggal pada tahun 2012, sejak itu sektenya telah terlibat dalam industri global, mengontrol antara lain seluruh pasar sushi Amerika Serikat, dan bahkan dikatakan memiliki kontak dengan kelompok ekstremis sayap kanan di seluruh dunia untuk menyebarkan pandangan dunia yang telah ketinggalan zaman. Yang tak kalah kuat dan bahkan lebih terkenal adalah Scientology. Sementara banyak orang di dunia mengenal nama itu, dan banyak yang percaya itu hanyalah semacam kelompok kepercayaan yang aneh, Scientology dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu sekte paling berbahaya di dunia. Terlepas dari kekuatan ekonomi dan sosialnya yang ekstrim, yang dibawa ke komunitas terutama oleh anggota terkenal seperti Tom Cruise atau John Travolta, dikatakan juga ada metode dan aturan dalam Scientology yang benar-benar mengejutkan. Dibandingkan dengan sekte-sekte lain, Scientology tidak berasal dari agama-agama yang ada, tetapi dia bagi banyak orang mewakili penciptaan kembali iman yang lengkap dengan pembebasan spiritual dan pertumbuhan pribadi sebagai intinya. Namun untuk mencapai hal ini, gerakan tersebut dikatakan menggunakan cara-cara yang menyimpang untuk memanipulasi anggotanya. Misalnya aktris Leah Remini yang pernah menjadi anggota Scientology selama bertahun-tahun. Dia melaporkan bahwa anggota yang tidak patuh, meskipun masih anak-anak, diperlakukan dengan sangat buruk. Siapapun yang menolak perlakuan semacam itu juga dilarang menghubungi polisi. Pada saat yang sama, menurutnya anggota sekte tersebut dapat dikatakan menghilang tanpa jejak atau mengalami cuci otak hingga hampir tidak dapat membuat keputusan sendiri. Menurut banyak ahli, hal ini memiliki tujuan yang sederhana. Selain kekuasaan yang dijalankan, para bos Scientology diuntungkan terutama dari uang para anggotanya. Rimini bahkan menulis dalam sebuah buku tentang masa kecilnya di Scientology bahwa dia harus tinggal bersama ibunya dalam kemiskinan yang parah karena setiap sen yang diperoleh harus disetorkan ke Scientology tanpa kompromi. Menjauhkan diri dari kelompok sekte ini juga hampir tidak mungkin. Ketika Rimini meninggalkan Scientology pada tahun 2013, dia mengatakan dia dihadapkan pada banyak ancaman akan hidupnya serta karir aktingnya juga dalam bahaya. Karena Scientology dikatakan memiliki pengaruh besar di Hollywood, banyak yang menuduh kelompok tersebut menekan aktor, penulis skenario, dan bahkan produser untuk menghasilkan cerita sesuai apa yang diinginkan Scientology. Tetapi ada juga sekte yang menimbulkan bahaya yang jauh lebih nyata bagi banyak masyarakat yang tidak bersalah. Contoh paling mencolok dalam hal ini mungkin adalah sekte Aleph yang di Jerman dikenal terutama sebagai sekte Aum. Sekte Aum didirikan di Jepang pada tahun 1983 dan awalnya ingin menyatukan unsur-unsur dari Kristen, Buddha, dan Hindu untuk menjadi satu keyakinan spiritual. Namun seiring waktu, campuran ini berkembang menjadi filosofi yang paling brutal dan ekstrim sepanjang masa. Bagi anggota kelompok Aum, mereka yakin bahwa dunia sudah lama berada di ambang kiamat. Satu-satunya orang yang mampu menghentikan kejatuhan ini adalah pendiri sekte Asahara yang mampu membebaskan semua pengikut sekte dari penderitaan dan rasa sakit. Siapapun yang tidak ingin mengikutinya harus diperangi di mata para anggotanya. Karena itulah sekte Asahara merencanakan beberapa serangan yang ditujukan untuk merusak masyarakat Jepang. Antara lain, mereka ingin menghujani kota-kota dengan balon-balon beracun, mengimpor virus Ebola dari Afrika, atau bahkan membuat senjata laser untuk menyerang orang-orang. Namun kegilaan ini menjadi sangat nyata pada tahun 1995 ketika terjadi serangan dahsyat di kereta bawah tanah Tokyo. Saat itu, anggota sekte melepaskan agen saraf sarin dalam banyak tiupan, meracuni dan melukai banyak orang, beberapa bahkan fatal. Kemudian ada lagi serangan dengan bahan peledak, tapi untungnya tidak ada yang terbunuh. Jadi secara keseluruhan, sekte Aum merupakan ancaman terbesar bagi keamanan publik Jepang pada 1990-an. Selain Asia dan Amerika,
Ada juga gerakan di Jerman yang memiliki ciri-ciri seperti sekte, antara lain Kommune Eins, yang merupakan salah satu gerakan politik paling berpengaruh di Jerman Barat antara tahun 1967 dan 1969. Meskipun Kommune Eins yang sebenarnya hanya sebuah rumah bersama untuk aktivis politik, jauh dari apa yang kita pahami sebagai sebuah sekte saat ini, di Jerman pada tahun 1960-an, Kommune dipandang lebih dari sekedar skeptisisme. Alasannya terletak pada cara hidup di apartemen bersama atau di Jerman dikenal dengan WG. Para penghuni saat itu mengonsumsi minuman keras tanpa batas dan berinteraksi satu sama lain dengan berbagai cara yang intim tanpa memperhitungkan status hubungan mereka. Apa yang cukup mengejutkan bagi sebagian orang, lama-kelamaan menjadi ancaman serius bagi negara Jerman dan juga bagi orang lain. Akibat gerakan protes mahasiswa di tahun 1968, faksi Tentara Merah muncul di Jerman, sebuah gerakan yang berulang kali ingin mencapai tujuan politiknya dengan serangan kekerasan dan penculikan. Meskipun baik gerakan 68 maupun Kommune Eins tidak memiliki hubungan langsung dengan faksi Tentara Merah, beberapa anggota WG dikatakan menunjukkan solidaritas dengan faksi tersebut. Kritikus yang paling keras bahkan sampai mengatakan bahwa Kommune adalah organisasi yang mirip sekte. Mereka secara aktif menawarkan perlindungan kepada musuh negara. Namun hal semacam itu tidak dapat dibuktikan dan kunjungan dari seorang superstar seperti Jimi Hendrix bahkan menjadikan Kommune Eins objek pemujaan, tetapi secara keseluruhan sekte tersebut dipandang sangat kritis oleh beberapa orang. Sebaliknya, sekte sungguhan dari negara-negara berbahasa Jerman adalah The Order of the Solar Temple yang didirikan di Swiss pada tahun 1984 dan benar-benar melampaui imajinasi siapapun. Sekte ini juga tentang menghindari akhir dunia yang akan segera terjadi, tapi dalam kasus ini sekte tersebut sangat berbahaya, terutama bagi anggotanya sendiri. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan bumi dari hari kiamat menurut mereka adalah melalui bunuh diri kolektif atau pembantaian anggotanya sendiri. Kasus pertama terjadi pada tahun 1994 ketika cabang sekte ini di Kanada mengorbankan seorang bayi karena alasan agama. Pada saat yang sama, 52 anggotanya tewas di markas sekte di Swiss, 45 diantaranya bunuh diri secara sukarela, dan 7 lainnya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Para korban kemudian dihias dengan kantong plastik untuk upacara dan memperingatkan dunia tentang kiamat polusi yang akan datang sebelum akhirnya seluruh desa sekte itu dibakar. Ngomong-ngomong nih guys, para anggota sekte bunuh diri secara sukarela karena percaya bahwa mereka akan bertemu lagi di akhirat dan akan memiliki status yang lebih tinggi di sana. Untungnya sekte ini tidak lagi aktif sekarang. Jadi seperti yang kalian lihat, pemujaan bisa sangat berbahaya dan terkadang mereka mengintai di tempat yang tidak terduga. Oleh karena itu, dimanapun kalian berada dan tidak peduli dengan siapa kalian berurusan, selalu andalkan pemikiran kritis kalian sendiri dan di atas segalanya, jangan izinkan diri kalian menjadi sasaran tekanan teman sebaya, jangan memaksakan apapun yang sebenarnya tidak kalian dukung sepenuhnya. Beritahu kami pendapat Sobat Epik tentang topik kali ini di kolom komentar. Jangan ragu untuk melihat video lainnya di channel kami dan subscribe untuk tahu info dunia berikutnya. Sampai jumpa hanya di Story Epik.